Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan menyaksikan bersama pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedi yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih bekerjasama dengan Majelis Pustaka dan Informatika. Dan Ustadz yang akan menyampaikan tausiah kali ini yaitu Ustadz Beni Rosario. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu Saudara kawan sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, baik yang kita minta maupun yang Allah berikan kepada kita tanpa harus kita memintanya. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Salam salawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita tunggu syafaatnya nanti. Bapak Ibu Saudara kawan sekalian yang dirahmati Allah, saya akan memulai materi pada kesempatan ini dengan hadis riwayat Muslim yang menerangkan tentang pemuka wanita ahli surga. Ada 4. Siapa beliau? Yaitu Maryam, Khadijah, Fatimah, dan Aisyah. Saya akan membahas salah satu dari beliau, yaitu Siti Khadijah. Kita tahu beliau adalah istri pertama Rasulullah, cinta pertama Rasulullah. Beliau yang mendampingi Rasulullah hingga akhirnya beliau wafat di usia yang ke-65 tahun di pangkuan Rasulullah. Apa yang menjadi istimewa atau teladan dari Khadijah? Khadijah lahir dari kalangan yang ternama di suku Quraisy. Ayahnya adalah seorang pemimpin suku. Tetapi berbeda dengan kebanyakan di zamannya yang membunuh atau mengkubur anak perempuannya hidup-hidup. Keluarga ini mendidik, membesarkannya, dan mengajarinya. Sehingga Khadijah tumbuh dewasa menjadi seorang yang pintar, cerdas, dan nanti meneruskan usaha orang tuanya. Karakter Khadijah dewasa yang tegas tapi juga mulia, sehingga dia dihormati di kalangan suku Quraisy. Banyak pemuka Quraisy yang ingin memperistrinya atau menjadikan istri untuk anak-anaknya. Tapi beliau tidak mau. Dan beliau juga tidak menyembah berhala seperti suku Quraisy pada umumnya pada saat itu. Diriwayatkan, dikisahkan Khadijah lah yang pertama melamar Rasulullah. Rasulullah menikahi Khadijah dengan mahar 200 ekor unta merah. Yang kalau dirupiahkan saat ini, 1 ekor unta merah seharga 200 dinar. Kalau dikurskan sekarang, 200 ekor unta merah setara dengan 7,5 miliar rupiah. Ini menjadi bukti bahwasanya Rasulullah menikahi Khadijah bukan karena Khadijah kaya. Karena Rasulullah menikahi Khadijah pun dengan mahar yang tidak sedikit. Akhirnya beliau menikah dan menjadi istri Rasulullah. Sebelum turunnya wahyu yang pertama. Saat menjadi istri Rasulullah, Khadijah benar-benar memberikan dukungan yang sangat luar biasa sekali. Dukungan ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Beliau yang membenarkan pertama kali dan mencari tahu dengan bertanya kepada pamannya tentang kebenaran ini. Dalam berdakwah, 2/3 kekayaan di kota Mekah adalah milik Khadijah. Dan itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya untuk berdakwah. Bahkan di akhir hayat beliau, Khadijah yang dulunya kaya, menjelang ajalnya, beliau tidak memiliki kain kafan untuk membungkus ketika beliau meninggal.
Diriwayatkan ketika Khadijah sakit dan menjelang ajalnya di pangkuan Rasulullah, beliau memanggil Fatimah dan berbisik, "Fatimah putriku, aku tahu ajalku segera tiba. Yang aku takutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, karena aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan surban yang biasa digunakan untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafan untukku." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Kemudian Khadijah menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Rasulullah. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan yang pilu teramat sangat. Tumpahlah air mata beliau dan seluruh yang hadir di situ. Seketika itu Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Semua hartanya dibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah juga berasal darinya. Namun mengapa permohonan terakhirnya kepada Rasulullah hanyalah selembar surban? Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. Tetapi ketika Khadijah hendak wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad beliau. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari beliau, wanita yang sangat mulia, yang dijanjikan Allah masuk surga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.